Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Rena mengusap wajah adiknya. Asya, Dek, bangun. Tapi Asya tidak membuka mata. Sebaliknya, dari mulutnya mulai keluar suara pelan. Bukan suara manusia. Bukan bahasa yang mereka pahami. Serak, berat, seperti suara tua dari balik lorong waktu. Ibnu dan Rena saling pandang. Rasa takut di wajah mereka tak bisa disembunyikan. Asya, kamu kenapa? Bisik Rena lagi, mencoba mengguncang tubuhnya perlahan. Dan saat itulah Asya membuka mata. Kedua matanya putih seluruhnya. Ia memandang lurus ke arah Ibnu dan tertawa. Pelan. Serak. Tidak seperti dirinya. Bukan Asya, suara itu berkata. Ibnu mundur. Rena menjerit kecil. Apa maksudmu? Diam yang kalian terima di rumah ini bukan dia yang kalian kenal. Dia sudah terbuka. Sudah pulang. Dan tiba-tiba tubuh Asya mengejang keras, lalu terkulai. Nafasnya terengah, matanya perlahan kembali normal, dan ia menangis tanpa suara. Rena memeluk adiknya dengan panik. Ibnu hanya bisa berdiri membatu. Malam itu tak lagi seperti malam sebelumnya. Rasa nyaman yang dulu terasa begitu alami kini digantikan oleh kecemasan yang terus menghantui. Setelah kejadian aneh dengan Asya yang kesurupan, Rena tak ingin membiarkan adiknya tidur sendirian. Mereka kembali tidur bersama di kamar, seperti malam pertama Asya datang. Rena memeluk Asya erat, sesekali menatap wajahnya yang masih sembab oleh tangis, berharap semua hanya mimpi buruk sementara. Ibnu, seperti sebelumnya, mengambil tempat di lantai. Namun, kali ini ia tak bisa langsung tidur. Bayangan wajah Asya saat kerasukan terus berputar di kepalanya. Kata-katanya, tawa dinginnya, matanya. Bukan Asya. Malam semakin larut, dan akhirnya Ibnu memutuskan bangkit untuk mengambil minum. Tenggorokannya kering dan dadanya sesak. Ia berjalan perlahan ke dapur, membiarkan kakinya menyentuh dinginnya lantai, mencoba menenangkan pikirannya dengan suara pelan langkah kakinya sendiri. Sesampainya di dapur, ia membuka kulkas, mengambil air dingin, dan meneguk langsung dari botol. Dingin itu sedikit membantu menyegarkan pikirannya, walau masih terasa ada sesuatu yang berat menggantung di udara malam itu. Tiba-tiba, langkah kaki pelan terdengar mendekat dari lorong menuju dapur. Ibnu menoleh, dan di sana, berdiri sosok Asya. Asya, suaranya nyaris serak. Asya hanya tersenyum kecil, rambutnya tergerai sedikit berantakan, mengenakan pakaian tidur yang sama seperti tadi. Ia berjalan mendekat dan mengambil gelas, mengisinya dengan air, lalu minum di hadapan Ibnu. Aku nggak bisa tidur, Mas, katanya dengan suara pelan, manis, terlalu manis. Ibnu mengangguk gugup. Barusan, kayaknya kamu tidur pules banget. Asya menatapnya, tatapan itu berbeda. Seolah ada sesuatu di balik bola matanya yang tak bisa dijelaskan. Dalam sekejap, ia bergerak sedikit mendekat. Mas Ibnu, bisiknya. Ibnu menegang. Aku tahu Kak Rena sayang banget sama Mas Ibnu. Tapi, Asya juga sayang, ucapnya pelan, sambil menatap Ibnu dari jarak yang terlalu dekat. Ibnu bergeser mundur sedikit. Asya, kamu kenapa ngomong kayak gitu? Tapi Asya tak menjawab. Ia hanya tersenyum pelan, senyum yang tak lagi tampak seperti milik adik iparnya. Ia mengangkat tangan, menyentuh lengan Ibnu pelan.
Dan seketika itu juga, Ibnu tersadar. Ia menepis tangan itu dengan cepat, mundur satu langkah dan langsung menunduk. Istighfar. Astagfirullah, gumamnya berkali-kali, dadanya berdegup kencang. Ia berbalik, tanpa berkata apa-apa lagi, berjalan cepat kembali ke kamar. Tangannya gemetar saat membuka pintu kamar. Dan di sanalah ia membeku. Di tempat tidur, Rena masih tertidur lelap. Dan di sampingnya, Asya tertidur juga. Wajahnya tenang, bahkan terdengar dengkuran kecil yang tak dibuat-buat. Ibnu terpaku. Ia merasa tubuhnya lepas dari bumi. Kalau Asya masih tidur, lalu siapa yang tadi? Ia menutup pintu perlahan, matanya menatap lantai tanpa fokus. Nafasnya cepat, pelipisnya berkeringat. Ia memejamkan mata, membenamkan wajah di telapak tangan. Lidahnya kaku, tapi ia mencoba berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungi keluargaku, lindungi kami dari apapun yang mencoba masuk. Dan dari kejauhan, di ujung lorong gelap di balik dapur, terdengar suara pelan. Cahaya matahari tak lagi terasa hangat dan menenangkan seperti biasanya, tapi terasa pucat, seperti sinar yang dipaksakan menerobos kabut. Ibnu membuka mata lebih dulu. Matanya terasa berat, bukan karena kantuk, tapi karena tidur yang tak benar-benar tenang. Malam tadi terasa panjang, terlalu panjang. Rena masih terlelap, memeluk Asya yang juga tampak tidur tenang, terlalu tenang. Ia bangkit perlahan, berjalan ke kamar mandi dan mencuci muka. Air dingin menyentuh wajahnya, sedikit menenangkan pikirannya yang masih kacau. Saat keluar dari kamar mandi, ia melihat ke arah kamar. Pintu sedikit terbuka. Suara lembut Rena terdengar memanggil Asya. Asya, ayo bangun, udah pagi, sayang. Kamu kan masuk kuliah lagi. Ibnu duduk di meja makan. Matanya menatap kosong ke arah dapur. Dapur itu, tempat Asya berdiri malam tadi, mencoba menggoda dan mengacaukan pikirannya. Ia menahan napas sebentar, membuangnya perlahan. Tak lama kemudian, Rena dan Asya keluar kamar. Asya terlihat seperti biasa, manis, ceria, rambut dikuncir kuda, berseragam kasual dengan jaket kampus. Tidak ada tanda-tanda bahwa semalam dia kesurupan. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu sempat masuk ke dalam dirinya. Atau memang itu bukan dia, pikir Ibnu. Pagi, Mas, sapa Asya ceria, duduk di meja makan dan langsung membuka nasi kotak sisa semalam. Ibnu hanya tersenyum tipis. Pagi. Rena menyusul, menyeduh teh dan menyuguhkan roti panggang. Kayaknya hari ini cuacanya bagus, ya. Mataharinya hangat banget. Ibnu mengangguk pelan, tapi matanya menatap lekat pada wajah Asya. Ia mencoba mencari tanda, apa saja, yang bisa membedakan mana Asya yang asli dan mana yang lain. Asya, semalam kamu tidur nyenyak, tanya Ibnu tiba-tiba. Asya tampak bingung, lalu tertawa. Hehe, alhamdulillah. Mimpi lucu malah. Mimpi jadi penyihir. Aku naik sapu terbang nyari kampus, Mas. Rena tertawa mendengar itu. Kebanyakan nonton film fantasi kamu. Ibnu hanya diam. Ia yakin itu bukan mimpi. Tapi Asya tak ingat apapun dari kejadian semalam. Termasuk saat ia, atau sesuatu dalam dirinya, berbicara dengan suara lain, memutar tubuhnya tak wajar, dan tertawa seperti bukan manusia. Asya, tanya Ibnu pelan, kamu pernah ngerasa aneh nggak sejak kamu pindah ke sini? Asya menatapnya sebentar. Aneh gimana maksudnya, Mas? Kayak sering mimpi aneh, dengar suara, atau ngerasa diawasi. Rena menoleh cepat. Mas, jangan ditakut-takutin gitu dong.
Ibnu langsung menepis. Nggak. Cuma penasaran aja. Kadang kalau tempat baru kan ada adaptasi energi. Setelah selesai makan pagi, Rena dan Asya berangkat. Siang itu, cuaca mendung menggantung di atas langit Semarang. Rumah kecil Ibnu dan Rena yang biasanya terasa hangat kini terasa seperti menyimpan udara asing, berat, dan dingin meski tanpa pendingin udara menyala. Ibnu masih duduk di ruang kerja, namun pikirannya tak benar-benar pada desain yang ada di layar laptop. Tiba-tiba, bunyi ketukan di pintu depan memecah lamunannya. Tok tok tok. 3 ketukan pelan. Teratur. Tapi ada sesuatu yang membuatnya merinding. Dengan langkah hati-hati, Ibnu berjalan ke arah pintu. Ia berhenti sejenak di depan pintu, mengambil napas dalam-dalam, dan membukanya. Di sana berdiri Rena, membawa tas kerja dan payung lipat kecil. "Mas, aku pulang cepat. Hari ini ada rapat daring jam 3, jadi boleh WFH setengah hari," ucap Rena sambil tersenyum ringan. Ibnu langsung terdiam. Matanya menatap wajah istrinya tajam, penuh keraguan. Rena menyipitkan mata, bingung. "Kenapa, Mas?" Ibnu tak menjawab. Perlahan ia merogoh kantongnya dan mengeluarkan ponsel. Matanya masih tertuju pada Rena. Lalu ia mencari nama, "Rena istriku," dan menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar, 1 kali, 2 kali. Dan kemudian, dari dalam tas Rena sendiri, terdengar bunyi dering. Ibnu menatap tas itu. Rena, yang makin bingung, membuka tasnya dan mengangkat ponsel miliknya. "Loh? Mas nelpon aku." Ibnu menghembuskan napas panjang. Bahunya mengendur sedikit. Ia tersenyum kecil, senyum yang lelah. "Maaf, Ren. Aku cuma harus yakin kamu Rena asli bukan?" Rena menatap suaminya dalam-dalam. "Mas, kenapa? Kamu aneh sejak kemarin." Mereka pun masuk ke dalam rumah. Rena duduk di sofa ruang tamu, sementara Ibnu mengambil 2 gelas teh dingin dari kulkas. Ia menyerahkan 1 ke Rena, lalu duduk di hadapannya. "Aku mau cerita," ucap Ibnu pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian-kejadian aneh itu, Ibnu menceritakan semuanya. Dari siang kemarin, saat Asya pulang sendirian dan masuk ke kamar, padahal sore harinya ia pulang lagi bersama Rena. Tentang perasaan janggal dan hampa saat melihat sosok Asya tidur sendirian. Kemudian, tentang kejadian semalam. Bagaimana Asya mendatanginya di dapur dan bersikap aneh. Lalu bagaimana ia kembali ke kamar dan mendapati Asya masih tertidur. Ia menceritakan juga suara tawa, suara dari dalam lemari tua itu. Rena terdiam cukup lama setelah mendengarnya. Wajahnya awalnya menunjukkan ketidakpercayaan, tapi perlahan berubah jadi gelisah. "Mas, kamu yakin itu bukan mimpi?" bisiknya. Ibnu menggeleng pelan. "Bukan. Aku tahu aku waras. Dan aku tahu yang aku lihat bukan kamu, bukan Asya. Itu sesuatu yang lain." Rena menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan suaminya. "Kalau begitu, kita nggak bisa diam aja. Kalau benar ada sesuatu yang masuk ke rumah ini, kita harus cari tahu." Ibnu mengangguk. "Aku juga udah curiga dari awal. Sejak Asya datang, semuanya mulai terasa enggak biasa." Ibnu, Rena, dan Asya duduk melingkar di ruang makan. Aroma masakan Rena, sayur lodeh dan tempe goreng, mengisi ruangan, mengimbangi suasana canggung yang muncul sejak percakapan sore tadi. Mereka makan dalam keheningan beberapa menit, hingga akhirnya Rena angkat suara. "Asya," katanya pelan, sambil meletakkan sendok. "Tadi siang Mas Ibnu cerita tentang kejadian yang aneh. Tentang kamu, atau lebih tepatnya,
sosok yang menyerupaimu. Asya, yang sedang mengunyah, langsung menatap serius. Sosok menyerupai aku. Ibnu mengangguk. Waktu kamu belum pulang, ada kamu yang sudah di rumah. Tidur di kamarmu. Lalu malamnya, ada kamu juga yang muncul di dapur dan mencoba berinteraksi denganku. Ibnu menunduk sedikit, enggan menjelaskan bagian itu secara detail di hadapan Rena. Tapi cukup jelas untuk membuat Asya terdiam, matanya membesar. Asya meneguk air putih dengan gugup. Ya Allah, itu bukan aku, Mas. Sumpah. Aku benar-benar baru pulang sore tadi bareng Bak Rena. Rena menyentuh bahu adiknya. Kami tahu. Dan kami percaya kamu. Asya menghela napas, lalu melanjutkan, dulu, waktu kecil, aku sering sakit-sakitan. Tapi tiap kali dibawa ke dokter, hasilnya selalu normal. Tapi aku suka mimpi aneh. Dan sering mencium bau bunga melati kuat sekali. Padahal di rumah nggak ada tanaman itu. Ia menelan ludah. Nenek pernah bilang, lanjutnya pelan, katanya aku punya aura wangi. Katanya anak-anak seperti itu gampang dilihat makhluk halus. Bahkan bisa mereka masuk ke dunia kita. Ibnu menyandarkan punggungnya ke kursi. Hatinya makin berat. Aura wangi, gumamnya. Rena mengangguk pelan. Bisa jadi mereka tertarik ke sini karena Asya. Bukan cuma tertarik, kata Ibnu pelan. Mereka sudah masuk. Dan sepertinya pakai wajahmu sebagai tirai. Asya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Aku takut, Mbak. Mas. Rena memeluk adiknya. Makanya kita harus cari bantuan. Ibnu berdiri dan mengambil ponsel dari atas meja. Ia membuka kontak dan memilih nama, Ustaz Sofyan, ketua RT sekaligus tokoh agama yang disegani di komplek mereka. Telepon tersambung. Assalamualaikum, Ustaz. Maaf ganggu malam-malam. Waalaikumsalam, Mas Ibnu. Ada apa, Mas? Ibnu menarik napas. Ada hal penting, Ustaz. Hal yang berkaitan dengan gangguan gaib. Kami butuh bantuan Ustaz, kalau berkenan datang ke rumah malam ini. Di ujung sana, suara Ustaz Sofyan berubah serius. Insya Allah, Mas. Saya kesana habis Isya, ya. Sekitar jam 8. Terima kasih banyak, Ustaz. Kami tunggu. Setelah menutup telepon, Ibnu berkata, Ustaz Sofyan akan datang nanti malam. Rena menatap jam dinding. 6:30. Kita siap-siap aja ya. Mungkin Ustaz butuh kita cerita dari awal. Asya mengangguk. Tapi wajahnya tetap cemas. Ibnu menatap adik iparnya dalam-dalam. Mulai malam ini, jangan pernah sendirian. Kalau bisa, jangan tinggalkan kamar sebelum kami pastikan rumah ini aman. Asya hanya mengangguk pelan. Tapi entah kenapa, saat itu juga, bau samar melati menguar di udara. Ibnu menoleh cepat ke arah lorong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi matanya menangkap satu hal. Pintu lemari tua itu terbuka sedikit. Jam menunjukkan pukul 23 malam. Rena dan Asya duduk di ruang tengah, berdekatan. Rena tak melepaskan genggaman tangannya dari Asya, yang masih terlihat tegang. Sementara Ibnu berdiri di dekat jendela, sesekali melirik ke lorong yang menuju kamar tamu, dan lemari tua itu yang entah bagaimana tetap terbuka setipis celah, meski sudah beberapa kali ditutup. Tiba-tiba, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Disusul ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Ibnu langsung membuka pintu. Di hadapannya berdiri Ustaz Sofyan, lelaki paruh baya berwajah teduh, berjanggut putih rapi, mengenakan sarung, baju koko,
dan peci hitam. Di tangannya tergenggam sebuah tas kecil. "Assalamualaikum," sapanya dengan suara tenang namun dalam. "Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan masuk." Begitu masuk, Ustaz Sofyan mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah. Pandangannya sejenak terpaku ke lorong kamar, tepat ke arah pintu lemari tua yang terbuka. Ia tak berkata apa-apa, hanya matanya yang sedikit menyipit. Rena dan Asya berdiri dan menyambut, menyalami sang Ustaz. Ustaz Sofyan membalas ramah, namun ada keseriusan yang kentara di sorot matanya. "Mari duduk, Ustaz. Kami ingin menceritakan semuanya," kata Rena. Ibnu pun mulai menjelaskan. Dari kedatangan Asya, kejadian siang aneh, penampakan sosok menyerupai Asya, kejadian di dapur malam harinya, lalu saat Rena pulang dan Asya ternyata ada bersamanya. Sampai bau melati, suara dari lemari, dan kejadian aneh tadi pagi. Asya ikut menceritakan tentang kisah masa kecilnya, tentang aura wangi dan pesan dari almarhum neneknya yang menyebut dirinya mudah disukai oleh yang tak kasat mata. Selesai mendengar semuanya, Ustaz Sofyan mengangguk pelan. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan botol kecil berisi air putih, beberapa helai daun bidara, dan mushaf kecil. "Rumah ini sedang dibuka, Mas Ibnu. Ada celah yang memungkinkan mereka masuk dan bermain. Biasanya, celah itu datang dari benda tua yang menyimpan energi lama, atau dari manusia yang memiliki aura khusus." Matanya kembali menatap lorong. "Dan saya kira, lemari tua itu salah satu sumbernya." Asya menggigit bibir. "Itu lemari peninggalan pemilik rumah lama, Ustaz. Kami nggak pernah berani buka isinya. Justru karena tidak pernah dibuka, ia menjadi tempat bersemayam." Ibnu menelan ludah. "Apa kita perlu membuangnya? Belum tentu dibuang bisa menyelesaikan masalah. Kita harus tahu apa yang sudah bersemayam di dalamnya." Ustaz Sofyan kemudian berdiri. Ia membuka kitab kecilnya dan mulai membaca beberapa ayat ruqyah. Suaranya lirih namun penuh getaran. Rena dan Asya saling menggenggam tangan. Saat Ustaz Sofyan membaca ayat ketiga, tiba-tiba "Daa!" Pintu lemari tertutup dengan sendirinya. Keras. Semua terkejut. Asya refleks menjerit kecil. Rena langsung memeluknya. Ustaz Sofyan menatap ke arah lorong dengan tenang. Ia tahu mereka terganggu. Jam menunjukkan pukul 22.15 malam. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik pun terdengar seperti merunduk dalam keheningan yang padat. Ustaz Sofyan telah mengambil posisi duduk di ruang tengah. Di hadapannya ada mangkuk kecil berisi air yang telah diruqyah dan beberapa helai daun bidara. Ibnu, Rena, dan Asya duduk melingkar, wajah mereka serius dan sedikit pucat. "Mulai sekarang, jangan banyak bicara. Apapun yang nanti kalian lihat atau dengar, tahan. Jangan direspon," pesan Ustaz Sofyan dengan suara pelan namun penuh wibawa. Ia membuka mushaf kecilnya dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara mantap. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Naas. Suara itu menggema, seperti membelah lapisan-lapisan udara yang selama ini menggantung tanpa bentuk. Asya mulai menggigil. Tangannya gemetar. Matanya menatap kosong ke arah lemari tua yang kini kembali terbuka sedikit, tanpa satu pun dari mereka menyentuhnya. Rena menggenggam tangan adiknya kuat-kuat. Tiba-tiba, lampu di ruang tengah berkedip 3 kali. Lalu padam. Ibnu berdiri refleks, hendak mengambil senter, namun Ustaz Sofyan berseru tegas, "Jangan! Diam di tempat." Ini bagian dari reaksinya. Dan benar saja. Suara ketukan keras terdengar dari arah kamar Asya. Tok, tok, tok.
Tapi kemudian, ketukan itu terdengar dari dinding belakang rumah, lalu dari plafon, lalu dari bawah lantai. Seakan rumah ini sedang dikepung dari segala arah oleh sesuatu yang tak kasat mata. Asya mulai menangis. Tapi belum sempat Rena menenangkannya, tiba-tiba Asya berteriak keras. Tubuhnya kejang. Matanya melotot, lidahnya terjulur, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suara manusia. Argrih, kau tidak berhak mengusirku. Dia milikku. Dia sudah dipilih. Rena menjerit histeris, namun Ustaz Sofyan segera menyiramkan air ruqyah ke arah Asya. Tubuh gadis itu menggeliat keras, seperti terbakar. Ustaz Sofyan mulai mengangkat suaranya, melantunkan ayat kursi berulang-ulang. Allahu la ilaha illah huwa al-hayyul qayyum. Asya menjerit semakin keras, lalu menghentak tubuhnya ke belakang. Anehnya, tubuh itu melayang, terangkat dari lantai beberapa sentimeter. Ibnu menatap tak percaya. Rena menangis dan merapal istighfar tiada henti. Ustaz Sofyan tak mundur. Ia menempelkan telapak tangan ke kepala Asya dan berkata tegas, "Kalau kau makhluk dari bangsa jin, demi Allah, aku perintahkan keluar dari tubuhnya sekarang juga." Tubuh Asya mulai bergetar hebat. Tiba-tiba dari arah lemari terdengar suara perempuan menangis pelan, namun memilukan. Suara itu menyebar, menyayat udara. Sret! Pintu lemari terbuka lebar. Dari dalamnya muncul kabut hitam pekat yang menjalar ke lantai, menuju ke arah Asya. Tapi sebelum kabut itu menyentuhnya, Ustaz Sofyan mengangkat mushaf dan membacakan beberapa surat. Kabut itu mendesis, seperti terbakar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Asya menjerit terakhir kalinya, lalu ambruk. Tak sadarkan diri. Lampu menyala kembali. Rumah menjadi senyap. Tapi hawa dingin dan perasaan tak nyaman masih menggantung. Ustaz Sofyan menarik napas dalam-dalam. Itu baru satu dari mereka. Ibnu menatap Ustaz dengan wajah bingung dan takut. Mereka? Maksudnya bukan satu. Ustaz Sofyan mengangguk pelan. Lemari itu bukan tempat tinggal satu makhluk saja. Ia semacam pintu. Dan kita baru membuatnya terganggu. Beberapa menit setelah kerasukan itu mereda, Asya masih terbaring tak sadar. Nafasnya sudah lebih tenang, tapi wajahnya masih pucat. Rena mengelap keringat dingin di dahinya sambil terus menggenggam tangan adiknya. Ibnu duduk bersandar di dinding, masih terlihat terguncang. Sementara Ustaz Sofyan duduk tenang di lantai, dengan tatapan kosong ke arah lemari tua yang kini telah tertutup kembali dengan sendirinya. "Ustaz," Ibnu akhirnya bersuara lirih. "Sebenarnya, lemari itu, apa?" Ustaz Sofyan menunduk sejenak, seperti memilih kata. Lalu ia berkata pelan, "Lemari itu bukan sekadar barang antik. Ia adalah peninggalan. Bukan warisan, tapi sisa dari satu peristiwa lama. Dulu, rumah ini bukan hanya rumah tinggal, tapi pernah digunakan oleh seorang wanita tua yang dikenal masyarakat sekitar sebagai perawat kelahiran dan kematian." Rena menoleh cepat. "Maksudnya, dukun beranak?" "Lebih dari itu," kata Ustaz Sofyan. "Wanita itu dikenal sebagai Mak Raminah. Ia membantu persalinan, iya, tapi juga dikenal punya kemampuan untuk menyambung ruh, begitu warga menyebutnya. Banyak bayi yang lahir mati, tapi oleh Mak Raminah bisa dihidupkan kembali. Tapi tentu saja, bukan tanpa konsekuensi." Ibnu meneguk ludah. "Tukar-menukar." "Betul. Setiap nyawa yang disambung, ada yang harus diganti. Biasanya dari keluarga itu sendiri. Atau, perjanjian dengan makhluk gaib agar ruh si bayi diisi." Rena memeluk Asya lebih erat. "Jadi, lemari itu
Menurut cerita, lemari itu dulu digunakan Mak Raminah untuk menyimpan sesuatu. Entah barang pusaka atau mungkin sesaji. Tapi yang pasti, di sanalah dia sering berdiam selama berhari-hari, bermeditasi, berinteraksi dengan dunia lain. Ustaz Sofyan berdiri perlahan dan berjalan ke arah lemari. Sejak Mak Raminah meninggal, rumah ini sempat kosong selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya direnovasi dan dijual kembali. Tapi, lemarinya tetap dibiarkan di tempat yang sama. Tidak pernah dibuka. Tidak pernah dipindahkan. Ibnu mengangguk pelan. Waktu saya dan Rena pindah, kami pikir itu cuma lemari tua biasa. Bahkan kami pernah coba buka, tapi rasanya berat sekali. Seperti ditahan dari dalam. Ustaz Sofyan menempelkan telapak tangan di pintu lemari. Lemari ini adalah gerbang. Pintu kecil. Portal. Tapi belum terbuka penuh. Malam ini, dengan rukyah tadi, kita telah membuatnya retak. Tapi itu juga berarti mereka yang di dalam mulai merasa terancam. Dan mereka akan melawan. Ibnu dan Rena saling pandang dengan cemas. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Tanya Rena, lirih. Ustaz Sofyan menatap mereka dalam-dalam. Kalian harus bersiap. Kita tidak hanya harus menutup pintunya, tapi juga memutus perjanjian lama yang mungkin belum selesai. Kita harus tahu siapa yang pernah berhubungan dengan Mak Raminah dan apakah ada kaitannya dengan salah satu dari kalian. Ibnu terdiam. Kemudian ia mengingat sesuatu. Rena, rumah ini kamu pilih karena dekat ke sekolah. Tapi kamu pernah bilang, dulu nenekmu lahir di daerah sini, kan? Rena mengerutkan kening. Iya, kenapa? Ustaz Sofyan menatapnya serius. Bisa jadi, rumah ini memilih kalian. Bukan kalian yang memilih rumah ini. Meski tubuh dan pikiran lelah, suasana masih terlalu mencekam untuk tidur. Rena duduk di ruang tamu, matanya menerawang sambil menggenggam ponsel. Ia baru saja menelpon ibunya, tapi belum diangkat. Ibnu duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh tanya. Asya sudah dibaringkan. Dia tenang, tapi masih lemah, kata Ibnu. Rena mengangguk. Aku harus tanya langsung ke Mama soal nenek. Ini bukan kebetulan, NU. Beberapa menit kemudian, ponsel Rena berdering. Nama Mama tertera di layar. Dengan cepat ia angkat. Halo, MA, bisa bicara sebentar? Iya, Ren. Kenapa malam-malam begini? Ada apa? Rena menarik napas. Suaranya sedikit bergetar. Mama, dulu nenek lahir di daerah sini, ya? Semarang bagian atas? Iya, dulu kakek dan nenek tinggal di daerah Gunung Pati. Tapi kenapa? Apa? Mama pernah dengar nama Mak Raminah. Di ujung telepon, sunyi. Beberapa detik, hanya terdengar desah napas pelan. Lalu suara Mama kembali, kali ini lebih pelan, lebih berat. Mak Raminah, dari mana kamu dengar nama itu, Ren? Jawab dulu, MA, siapa dia? Mak Raminah itu, dukun. Tapi bukan dukun biasa. Orang-orang dulu menyebut dia, penjaga batas. Karena dia sering membantu lahiran, tapi juga urus orang meninggal. Termasuk nenekmu. Rena dan Ibnu saling pandang. Waktu Mama kecil, rumah Mak Raminah itu angker, tapi juga sering didatangi orang. Nenekmu pernah datang ke sana, karena waktu itu sempat keguguran 2 kali. Baru setelah datang ke Mak Raminah, baru bisa hamil, lalu lahirlah Mama. Jantung Rena berdegup kencang. Jadi, Mama itu hasil bantuan Mak Raminah. Ya.
Tapi jangan salah paham dulu. Dulu orang kampung gak punya banyak pilihan. Dan nenekmu pernah bilang, setelah mama lahir, dia sering merasa diawasi. Kadang mendengar suara perempuan tua bicara saat malam. Tapi nenekmu mengabaikannya. Sampai akhirnya nenek memutuskan pindah dari sana dan gak pernah kembali. Ibnu menatap ke arah lemari. Ren, bisa jadi perjanjian itu masih aktif. Dan karena kamu, cucu dari orang yang pernah berhubungan dengan Makraminah, menempati rumah ini lagi. Dia merasa haknya belum lunas, lanjut Rena dengan suara pelan. Tapi, Rena melanjutkan. Kami sekarang tinggal di rumah tua yang ternyata dulu rumahnya Makraminah. Sunyi lagi. Lalu mama bicara dengan suara bergetar. Ren, dengarkan mama baik-baik. Kalau ada cara untuk pergi dari sana, pergi. Jangan tantang yang kamu tidak paham. Dulu mama juga dengar, beberapa keturunan dari orang-orang yang pernah datang ke Makraminah, mereka nggak hidup tenang. Ada yang hilang, ada yang gila. Kamu harus hati-hati. Telepon ditutup. Rena mematung. Matanya berkaca-kaca. Ibnu menggenggam tangannya. Kita nggak boleh lari. Sekarang kita tahu ada jejak keluarga kamu di sini. Tapi justru itu mungkin jadi kunci untuk nutup semuanya. Rena menatap Ibnu. Kunci? Maksud kamu? Ustaz Sofyan, yang selama ini duduk sambil berzikir di pojok ruangan, kini berdiri dan menghampiri mereka. Kalau memang garis itu bersambung, maka yang punya darah harus ikut memutus. Mungkin Rena yang harus menghadap lemari itu sendiri. Tapi tidak malam ini. Kita harus siapkan amalan dan perlindungan. Karena kalau ini benar portal, yang keluar nanti bisa lebih dari sekadar satu makhluk. Ustaz Sofyan menetapkan waktu ritual pada malam Jumat Kliwon, 3 hari setelah kejadian terakhir. Selama itu, Rena diminta puasa mutih, tidak makan apapun selain nasi putih dan air, serta menjaga wudhu setiap saat. Asya tinggal sementara di rumah seorang ibu guru yang rumahnya tak jauh dari sekolah Rena, atas saran Ustaz Sofyan, demi menghindari gangguan lebih lanjut. Malam itu, angin berhembus kencang. Langit gelap tanpa bintang. Rumah Rena dan Ibnu terasa hampa, seperti ditinggal oleh kehidupan. Padahal mereka ada di sana, bersiap untuk ritual yang akan membuka dan menutup pintu dunia lain. Karpet digulung. Lemari tua itu digeser lebih ke tengah, dengan 7 batang dupa menyala mengelilinginya, serta air dalam kendi tanah liat di setiap sudut ruangan. Ustaz Sofyan duduk bersila, dengan kitab kecil dan tasbih di tangannya. Ibnu duduk sedikit di belakang Rena, berjaga dengan hati gemetar. Rena, dengan mukena putih bersih, duduk tepat di depan lemari. Siap, nak? Tanya Ustaz Sofyan dengan tenang. Rena mengangguk. Meskipun tubuhnya dingin dan napasnya berat, matanya mantap. Saya siap, Ustaz. Ustaz Sofyan mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah dan doa pemutus perjanjian. Suaranya lirih namun dalam, bergetar seiring udara yang makin dingin. Saat ayat ke-33 dibaca, lemari tua itu bergetar sendiri. Salah satu dupa padam. Udara menjadi semakin berat, seperti ada yang merangkak keluar dari balik bayangan. Rena mulai membaca pengakuan niat. Dengan ridha Allah, aku memutus segala perjanjian masa lalu, segala tali yang mengikat antara darahku dan apa yang tersembunyi. Yang bukan dari langit dan bumi, kembalilah ke tempatmu semula. Lemari berderit keras. Pintu sebelah kanan terbuka perlahan. Dari dalam, bukan pakaian yang terlihat, tapi bayangan hitam, samar, seperti perempuan tua membungkuk dengan rambut panjang. Ia menyeringai. Matanya merah. Darahmu belum lunas. Rena menahan napas.
lemari bergetar makin keras, suara tangisan bayi samar terdengar. Ibnu ingin maju, tapi Ustaz Sofyan menahan. Jangan! Ini ujian Rena. Kalau kamu ganggu, dia bisa ambil alih. Rena menggigit bibir. Air matanya menetes. Tapi ia mengangkat tangan ke arah lemari dan berteriak lantang. Aku bukan milikmu. Aku adalah milik Allah. Jika nenekku pernah membuat perjanjian, maka hari ini aku memutusnya. Aku tidak menyerahkan hidupku untukmu. Cahaya terang tiba-tiba memancar dari dupa terakhir yang masih menyala. Bayangan hitam itu berteriak, bukan seperti manusia. Suaranya seperti besi digores dan kayu dibelah. Pintu lemari menutup dengan keras bam. Seolah didorong dari dalam. Sunyi. Hening. Hanya suara napas berat dari mereka bertiga yang tersisa. Ustaz Sofyan mengusap wajah. Sudah. Dia kembali ke tempatnya. Tapi tidak sepenuhnya pergi. Tapi dia tidak bisa menyentuh kalian lagi. Rena menangis pelan. Bukan karena takut, tapi karena beban puluhan tahun akhirnya runtuh. Ibnu memeluknya erat. Kamu hebat, bisiknya. Pagi harinya, setelah subuh, lemari tua itu dibakar di tanah lapang dekat rumah Ustaz Sofyan, dibantu warga dan dengan pembacaan ayat-ayat suci. Saat lemari hangus dan menjadi arang, seorang warga berkata pelan, "Aku pernah dengar cerita tentang lemari itu. Katanya, siapapun yang memakainya tanpa izin, akan digunakan balik oleh yang ada di dalamnya." Ibnu hanya menatap abu lemari itu. Dalam hati, ia tahu satu hal. Apa yang gaib, tidak selalu tinggal diam saat diganggu. Tapi bisa dikembalikan, kalau kita tahu cara menutupnya. Beberapa minggu kemudian, langit Semarang mulai cerah sejak pagi. Burung-burung kembali rajin hinggap di pagar rumah. Tidak ada lagi hawa berat, tidak ada bisikan, tidak ada bayangan di sudut mata. Rena menyiram bunga di halaman depan. Daun-daun tampak lebih segar, seperti bernapas lega. Ibnu duduk santai di teras dengan laptop di pangkuannya, menyelesaikan desain rumah minimalis untuk kliennya. Tapi kali ini, ia tidak tergesa. Seolah waktu kembali berjalan seperti semula. Dari dalam rumah, terdengar suara tawa Asya. Ia sedang bersiap-siap berangkat ke kampus, kali ini dengan energi yang berbeda, penuh semangat. "Kak, aku berangkat dulu, ya," serunya. Rena menoleh dan tersenyum. "Hati-hati, ya. Jangan lupa makan siang nanti." Asya keluar sambil menggendong tas ransel dan helm di tangan. Ia sempat melirik ke pojok ruang tamu, tempat lemari itu dulu pernah berdiri. Kosong. Hanya dinding biasa, dan meja kecil dengan vas bunga di atasnya. Ibnu melihat ekspresinya. Masih kepikiran. Asya tersenyum tipis. "Nggak. Cuma bersyukur aja. Karena nggak semua orang bisa lepas dari yang kayak gitu." Rena ikut mendekat dan memeluk adiknya dari belakang. "Kamu kuat. Kita semua kuat."